pihak GM Manager ya yang berkompeten untuk menjelaskan lebih detailnya. Pak Joni ya. Oke. Selain itu kita juga ada acara recognition hari penghargaan untuk para achiever. Betul. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, boleh kita sama-sama bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan awali dengan doa. Saya akan pimpin secara Kristiani. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan sehingga hari ini kami boleh bersama merayakan acara recognition Harvest Agency dan acara goal setting tahun 2017. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua boleh mendapatkan manfaat yang sangat besar melalui acara ini. Semangat kami, motivasi kami terus terpupuk sampai kami mencapai impian kami. Tuhan, terima kasih buat cuaca yang baik. Terima kasih buat Hotel Santika yang telah menyediakan tempat ini. Terima kasih juga untuk para panitia yang telah lelah mempersiapkan acara ini sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hingga kami boleh melaksanakan acara goal setting ini dengan baik. Kami serahkan semua peralatan, kami serahkan kesehatan kami serahkan semua makanan yang akan kami terima, semua informasi materi yang akan kami terima, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui acara ini kami betul-betul mendapatkan level up, satu level lebih tinggi lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami serahkan acara goal setting ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tetap bangkit berdiri ya. Sambil Anda semua bertepuk tangan yang luar biasa karena kami akan mengundang jajaran leader Harvest Agency 2017 ya. Inilah unit manager dan senior unit manager Harvest Agency 2017. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu sambil mereka semua ada di panggung. Tepuk tangan dunia boleh? Karena satu kali Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan yang sama
lagu kebanggaan kita, We Are Number One. And that's to be the number one. We all have the right combination. Every quality, there's no compromise. Doing the very best to be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our lives. We are precious. Agency
lampu bisa dinyalakan. Oke, kami mengundang Bapak JE selaku pemilik Harvest Agency ya untuk memberikan welcome speech sekaligus membuka goal setting agent 2017. Silakan Bapak Ando. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Yes. Kayaknya lebih semangat kalau kita pakai divisi itu nggak kira-kira? Jadi ya, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kerahkan kemampuan yang terbaik Anda. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Yes. Kasih terus gini kata-kata kamu luar biasa ya. Kalau belum kenal, kenalan dulu Bapak Ibu ya. Oke. Kalau keluar Bapak Ibu keluar dari bangkunya, terus bicara ya. Oke, silakan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang penting buat kita semua. Karena hari ini kita sama-sama datang ke sini tujuannya yaitu melakukan namanya goal setting. Ya, melakukan goal setting. Apa sih goal setting itu, Pak? Goal setting itu adalah kita menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan kemana bisnis kita mau kita bawa di tahun 2017 ini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan jangan sampai kita bergabung di bisnis ini Bapak Ibu, kita tidak tahu kita mau ngapain di Prudential. Ya, dan saya berharap secara acara ini kita semua bisa menjalankan bisnis lebih optimal dibanding waktu-waktu yang lampau. Seperti itu. Nah, tahun ini saya mengusung satu tema Bapak Ibu. Temanya adalah level up. Ya, dari tahun 2017 ini adalah temanya tahun pertumbuhan. Jadi arti kata level up kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pertumbuhan. Nah, kenapa kok saya memilih tema ini Bapak Ibu? Ya, nah pasti ada latar belakangnya. Oke? Nah, latar belakangnya adalah waktu. Bapak Ibu seringkali saya ketemu orang ngomong begini, Pak, time is money. Pernah dengar istilah itu? Ya, time is money. Waktu itu adalah uang. Tapi buat saya sebetulnya waktu itu bukan sekedar uang, tapi waktu itu lebih daripada uang. Terus apa Pak waktu? Waktu itu adalah sebuah resource. Waktu itu adalah sebuah sumber daya. Maksudnya apa sumber daya? Begini teman-teman. Kalau kita tahu bahan tambang, sumber daya alam seperti emas, ya, kemudian minyak, batu bara, itu adalah sumber daya alam. Nah, emas, minyak, dan bahan-bahan mineral lainnya itu Bapak Ibu, itu setelah kita gali, perlu kita olah. Supaya apa? Supaya barang-barang tambang tadi, sumber daya tadi bisa kita manfaatkan. Setuju Pak? Nah, sama. Waktu ini adalah sebuah sumber daya yang Tuhan kasih ke kita yang perlu kita manfaatkan. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu. Banyak orang berpikir, dia begini, kalau berjalannya waktu, keadaan akan menjadi lebih baik. Berjalannya waktu, dia berpikir bahwa nanti berjalannya waktu saya akan menjadi lebih, hidup saya akan mengalami sebuah kemajuan. Nah, saya katakan belum tentu. Kenapa? Karena saya sering mendapati berjalannya waktu banyak orang yang hidupnya begitu-begitu aja. Setuju Pak? Ya, berjalannya waktu orang mengalami hidupnya ya tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami terobosan. Kenapa? Karena waktu yang disediakan itu tidak diolah, tidak dimanfaatkan dengan baik. Artinya apa? Bahwa waktu itu seperti sumber daya yang harus kita olah lagi Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Tuhan sudah kasih kita waktu, sebuah sumber daya, sebuah resource, tapi tidak kita olah sehingga tidak mendatangkan kebaikan apapun buat kita. Nah, oleh sebab itu kita harus memanfaatkan waktu. Waktu itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan kasih kita yang perlu kita olah. Nah, jadi waktu ini adalah sebuah kesempatan di mana kita dikasih kesempatan untuk bertumbuh. Nah, kuncinya adalah level up. Artinya apa? Dengan berjalannya waktu, kita akan mengalami perubahan kalau kita mau melakukan namanya pertumbuhan. Nah, setelah kita mengalami pertumbuhan, Bapak Ibu, maka kita akan menjadi orang yang lebih dewasa. Oke? Kita bisa melihat sebuah permasalahan, kita akan melihat tantangan-tantangan di luar itu dengan cara yang berbeda. Kita nggak gampang panik, kita akan lebih bijaksana. Oke? Dan selain itu, kita juga akan mampu
mengatasi tantangan-tantangan di luar itu dengan lebih baik. Dengan kita bertumbuh. Saya kasih ilustrasi seperti ini, Bapak. Kalau Anda punya handphone, ya, zaman sekarang handphone itu kan semua kalau nggak pakai Android, pakai namanya iPhone, betul ya? Nah, kalau Anda ingat baik-baik, handphone Anda kadang-kadang secara berkala ada notifikasi yang mengatakan begini, tolong softwarenya di-upgrade, betul nggak? Betul ya? Tolong softwarenya di-upgrade. Nah, kenapa kok ada permintaan seperti itu? Karena kalau software Anda nggak pernah di-upgrade, handphone Anda nggak pernah di-upgrade, maka yang dikhawatirkan nanti handphone Anda tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Setuju nggak? Banyak aplikasi-aplikasi yang tidak bisa lagi dijalankan kalau handphone ini nggak pernah Anda upgrade. Nah sama, kehidupan kita juga seperti itu. Kita perlu upgrade, kita perlu level up, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita ini jauh lebih baik. Supaya kita bisa mengatasi tantangan-tantangan ini juga lebih baik. Itu alasannya kita harus mengalami level up. Dan tahun ini saya mau ajak Anda untuk 5 area kita mau fokus untuk kita mengalami pertumbuhan. Ya, area yang pertama adalah personality. Artinya apa? Saya ingin bahwa semua agent, semua leader yang ada di Harvest Agency ini secara personality, secara kepribadian kita menjadi pribadi yang tangguh, yang mantap. Itu dulu. Dan yang kedua, saya mau ajak Anda semua agent untuk level up, mengalami pertumbuhan di skill dan knowledge. Supaya apa? Karena supaya kita bisa menjadi konsultan-konsultan keuangan yang tangguh, yang mampu bersaing di era pasar global ini. Ya, karena sekarang kompetitor juga banyak, produk di pasaran juga banyak. Ya, salah satu yang bisa membuat Anda sukses kalau Anda punya nilai jual, yaitu apa? Anda punya skill dan knowledge yang bagus. Kemudian saya juga ajak Anda untuk level up, pertumbuhan apa? Secara posisi. Maksudnya apa? Saya ingin bahwa semua yang ada hadir di ruangan ini tahun depan bisa promosi menjadi seorang leader. Setuju? Kemudian apa lagi? Progression bar. Artinya apa? Progression bar ini prestasi. Kalau posisi tadi naik kelas, ibaratnya kalau sekolah kita naik kelas, kalau production club itu prestasinya masih naik kelas, tapi rankingnya ranking berapa dulu? Seperti itu Bapak. Nah saya ingin Anda naik kelas, tapi punya ranking, punya prestasi. Banyak prestasi yang bisa Anda kejar di Prudential ini, ya banyak sekali. Ada Pro AAD, ada Star Club, ya, ada Rookie Club, dan masih banyak lagi. Tadi saya akan jelaskan. Nah, saya berharap bahwa Anda semua bisa mengalami terobosan di tahun ini, level up, nggak jadi agent biasa-biasa aja, tapi agent-agent yang berprestasi. Ya. Dan yang terakhir, tentunya tujuan kita bergabung di sini adalah kita ingin mendapat penghasilan lebih baik. Setuju? Ya, kita nggak mau punya penghasilan UMR, Bapak Ibu. Ya, tapi kita ingin memiliki penghasilan yang di atas rata-rata, yang luar biasa. Yang mungkin orang lain kalau dengar penghasilan Anda, mereka sampai terheran-heran. Itu yang kita inginkan. Dan kita ingin itu terjadi tahun ini. Setuju Bapak Ibu? Ya. Nah, namun satu hal yang harus Anda ingat, untuk kita mengalami terobosan-terobosan ini Bapak Ibu, ada yang namanya harga yang harus dibayar. Ya, ada cost. Ada orang tanya, Pak, berapa harga yang harus kita bayar supaya hidup saya mengalami pertumbuhan? Tergantung seberapa jauh Anda ingin bertumbuh. Semakin jauh Anda ingin bertumbuh, maka semakin besar biaya harga yang harus Anda bayar. Harga ini nggak bicara masalah uang saja, tapi harga ini bicara masalah, selain masalah materi, bicara juga masalah waktu, masalah fokus. Anda mau nggak bayar harga dalam bentuk waktu, berkorban waktu, membayar harga, mengorbankan mungkin kesenangan-kesenangan hobi-hobi Anda demi mengalami pertumbuhan dalam hidup Anda, demi mengalami pertumbuhan dalam bisnis Anda. Tapi yang jelas begini, Bapak, berapapun harga yang Anda bayar, jauh lebih mahal harga yang akan Anda bayar kalau Anda tidak mengalami pertumbuhan dalam hidup Anda. Anda nangkap maksud saya? Memang untuk mengalami pertumbuhan ada harga yang harus dibayar, Bapak. Tapi kalau hidup kita tidak mengalami pertumbuhan, maka harga yang Anda akan bayar di kemudian hari itu akan jauh lebih mahal. Anda akan tertinggal dibandingkan orang lain. Nah, kita nggak ingin itu terjadi. Oke, kita ingin sama-sama tahun ini kita sama-sama mengalami level up. Oke, selamat mengikuti Goal Setting 2017 dan sukses buat Anda. Terima kasih. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Kanko. Saya juga mengundang untuk Bapak Ibu boleh bertepuk tangan untuk semua para panitia boleh.
bisa bersiap. Nah, acara recognition ini apa? Sebentar lagi Bapak Ibu akan paham. Nah, yang welcome speech tadi itu adalah penjelasan dari acara goal setting tahun 2017 ini. Para peserta dimohon untuk tetap tenang dan tetap berada di tempat duduknya. Saya akan panggilkan Ibu Elizabeth dan Bapak Yohanes Sidarta. Saya untuk saat ini di Prudensial sebagai unit manager. Alasan kenapa saya masuk di Prudensial simpel teman-teman. Waktu itu saya tergiur komisi yang diberikan dari Prudensial sangat luar biasa. Tidak hanya sekali melainkan 60 kali. Background saya di wilayah Batam, saya bergabung di bisnis Prudensial ini pada bulan Maret tahun 2016. Saya diajak oleh seorang leader saya yaitu Bapak Rudianto dan Ibu Royka. Terima kasih sekali kepada leader saya Bapak Rudianto dan Ibu Royka yang mana saya bisa bisnis di Prudensial ini.
dan bisa mendapatkan income yang cukup lumayan. Terima kasih sekali pada diri saya, yang mana pada hari ini saya bisa mendapatkan perubahan hidup yang luar biasa. Sekian, terima kasih. Unit Manager Ibu Karima. Selamat pagi teman-teman, nama saya Akarima. Background saya adalah saya seorang distributor mainan, saya juga seorang guru ngaji. Awal gabung di Prudential, saya tidak suka yang namanya Prudential. Ada teman ke rumah dan sampai 2 bulan saya cuekin, akhirnya saya terpaksa harus gabung di Prudential dengan terpaksa. Setelah saya ikut BOP-nya Prudential, loh kok ada ya bisnis sangat fantastis tanpa modal penghasilan ratusan juta. Akhirnya saya terpilih di Prudential karena hanya ingin membuktikan, dan saya buktikan di 4 bulan pertama di Prudential saya dapat income 5 juta, dan kebetulan saya juga dapat tip ekonomi. Setelah saya merasakan dapat tip ekonomi di Prudential, saya semakin kerja keras, dan di bulan ke-10 saya sudah menjadi unit manager. Kenapa unit manager begitu penting untuk saya? Karena unit manager adalah pintu gerbang menuju income ratusan juta di Prudential. Kalau saya bisa, pasti teman-teman bisa. Yang penting kerja keras, yakin, ulet, sabar, pantang menyerah. Dan tentu teman-teman ketahui, saya di Prudential kondisi saya hamil. Sekarang saya sudah hamil 2. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Semangat! Unit Manager Muhtaris. Selamat pagi, teman-teman. Nama saya Muhammad Karis. Background saya adalah seorang pekerja keras. Saya bergabung di Prudential pada tahun 2015. Dan kenapa saya tertarik dengan Prudential? Karena di Prudential sistemnya sangat bagus. Dan suatu saat saya tertarik dan ingin menjadi seorang unit manager. Karena suatu saat kalau saya tahu kalau saya menjadi unit manager, otomatis income saya naik. Oleh sebab itu, saya harus fokus dan komit pada impian saya. Maka pada tahun 2017 saya promosi unit manager. Kalau teman-teman ingin sukses, maka teman harus fokus dan komit. Semangat lagi! Unit Manager Ibu Popok Nanda. Saya join di bisnis Prudential Desember 2013. Alasan saya join di bisnis Prudential karena saya ingin melunasi semua modal-modal saya. Motivasi saya join di bisnis
2017 ini saya harus jadi senior manager teman-teman. Saya percaya Anda pasti bisa teman-teman. Karena apa? Saya juga bisa teman-teman. Saya tunggu Anda teman-teman di panggung promosi tukang besar. See you at top. Silakan duduk bagi para leader baru dan juga Bapak Kanwo. Untuk selanjutnya kami akan mengundang Bapak Kanwo selaku GM Manager untuk menjelaskan mengenai jenjang karir baru yang ada di Prudential. Kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana terobosan-terobosan apa saja yang dilakukan oleh Prudential, ya. Nah, dan saya mau kasih Anda sebuah kabar baik yang sangat luar biasa bahwa perusahaan kita Prudential ini melakukan satu perombakan bisnis plan. Oke, bisnis plan itu apa? Jenjang karirnya diubah, ya. Nah, tentunya perubahan yang dilakukan oleh perusahaan kita ini adalah sebuah perubahan yang positif. Dan saya juga berharap kita bisa menyambut perubahan ini dengan antusias. Dan saya berdoa bahwa ini bisa menjadi motivasi kita semua supaya tahun ini lebih kerja keras lagi, lebih kerja giat lagi untuk bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang ditawarkan dari jenjang karir yang baru ini. Ya, sudah siap, Pak? Oke. Nah, sambil kita nunggu, beberapa saat yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu, banyak kompetitor kita yang tanda kutip merasa arogan, merasa bahwa bisnis plan mereka lebih bagus dari Prudential, ya. Dan sebetulnya itu juga nggak benar. Nah, tapi saya sangat bersyukur kita berada di perusahaan yang Prudential ini adalah perusahaan yang selama saya 10 tahun menjalani di sini, saya mengenal bahwa Prudential ini adalah sebuah perusahaan yang kalau mengambil sebuah keputusan itu adalah tidak gegabah. Ya, jadi perusahaan kita ini selalu berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, dan saya bersyukur bahwa akhirnya Prudential mengambil sebuah keputusan bahwa perubahan ini terjadi, ya, di bisnis plan. Bukan ini, Pak. Terus apa tidak langsung next.
Oke, ya. Tolong Pak. Nah, displaynya seperti apa? Kita lihat teman-teman. Ya. Udah Pak, ready? Nah, teman-teman, kalau dulu Anda mengenalnya bahwa jenjang karir kita mungkin ada beberapa di antara sudah ikut BOP ya, yang dulunya kita dulu strukturnya seperti ini, ya, agent, unit manager, senior unit manager dan agency manager. Jadi dulu jenjang karirnya seperti ini. Jadi ada agent, promosi jadi unit manager.